Salam murid-murid sekolah dasar kelas 1 dan juga guru-guru agama. Pada video kali ini saya mencoba memberikan video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kompetensi inti dari materi pembelajaran ini adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Lalu kompetensi dasarnya yaitu mensyukuri dirinya sebagai ciptaan Allah. Lalu indikator dari pembelajaran ini yaitu menerima dirinya sebagai ciptaan Allah. Nah, kita akan belajar murid-murid sekalian. Dari indikator tadi kita akan belajar dengan tema Allah menciptakan manusia. Sekali lagi tema pelajaran kita pada pertemuan pertama pada tahun pelajaran baru ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama anak-anak. Saya ajak untuk belajar tentang Allah menciptakan manusia. Sebelum kita masuk pada proses belajar mengajar kita, saya mau ajak anak-anak semua untuk sama-sama memuji Tuhan sebelum kita memasuki pembelajaran kita. Kita akan memuji Tuhan dengan judul pujian Matahari Bersinar Terang. Sama-sama kita akan memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita berdoa, anak-anak semua lipat tangannya dimanapun anak-anak berada, di rumah maupun di sekolah kita akan berdoa. Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan kepada kami. Kami sudah menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan untuk sama-sama belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Bapa yang baik, kami berdoa memohon kepadamu, berkati kami semua murid-murid kelas 1 ya Tuhan. Juga kami berdoa, kami memohon berkati juga guru kami, berikan hikmat kepadanya sehingga dapat mengajar kami dengan baik pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekalian, murid-murid kelas 1, sebelum kita belajar bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah itu sendiri, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26. Buka Alkitabnya, cari kitab Kejadian, cari pasal 1, lalu lihat ayat 26. Sekali lagi murid-murid, buka Alkitabnya, kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan materi proses bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah. Tahap demi tahap manusia itu diciptakan oleh Allah. Pertama-tama menurut firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Sekali lagi anak-anak, saya tegaskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan itu ditulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah ini segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga anak-anak, manusia itu adalah ciptaan yang sungguh-sungguh mulia di hadapan Tuhan. Karena segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kapan manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Anak-anak, itu penciptaan bumi ini itu tahap demi tahap. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah, pada hari keenam inilah Allah menciptakan manusia. Nah, dari mana manusia itu diciptakan? Apa asal muasalnya? Bagaimana Tuhan membuat manusia itu? Nah, anak-anak, Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Coba anak-anak buka kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Di sana dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Jadi anak-anak harus ingat bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Lalu setelah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ternyata manusia itu belum bisa hidup, belum bisa bergerak, belum bisa melihat, belum bisa berkata-kata. Lalu setelah manusia itu dibentuk oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri, lalu Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu. Nah, kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti anak-anak harus ingat bahwa yang pertama paling harus diingat, Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah. Dan setelah Allah menciptakan, ternyata manusia itu belum menjadi makhluk hidup. Manusia itu menjadi makhluk hidup menurut Kejadian 2 ayat 7 setelah Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia yang dibentuk dari debu tanah tersebut. Nah, setelah manusia itu hidup, setelah menjadi makhluk hidup, lalu manusia itu diberi nama oleh Allah, yaitu Adam. Namanya Adam, harus diingat. Manusia pertama itu, anak-anak, ya, namanya dipanggil atau disebut Adam. Lalu setelah Adam, ada lagi manusia yang kedua, yaitu yang kita kenal
namanya yaitu Hawa. Nah, anak-anak, Hawa itu dari mana? Hawa tidak diciptakan Tuhan dari debu tanah, tapi Hawa diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam. Yo, mari buka Kejadian 2 ayat 22. Anak-anak, buka Alkitabnya lagi, Kejadian 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi Hawa diciptakan oleh Tuhan dengan cara mengambil tulang rusuk Adam. Lalu dibangunlah seorang perempuan. Lalu diberikan kepada Adam supaya Adam memiliki teman. Supaya Adam memiliki pendamping. Nah, anak-anak sudah tahu bahwa manusia pertama kali itu yaitu Adam. Lalu kemudian Hawa. Nah, dari Adam dan Hawa, inilah manusia bertambah banyak di bumi. Oleh karena itu, semua manusia dapat dikatakan merupakan keturunan Adam dan Hawa. Termasuk anak-anak, termasuk bapak guru, termasuk orang tua kita. Semuanya adalah keturunan Adam dan Hawa. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Dan dengan harapan anak-anak semua, murid-murid semua mengetahui bahwa yang menciptakan manusia itu siapa. Yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu siapa? Yaitu adalah Allah. Lalu anak-anak juga mengetahui siapa sih yang menciptakan saya? Dari mana sih saya berasal? Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa, maka yang menciptakan kita juga boleh lahir di tengah-tengah dunia ini itu karena Allah yang menciptakan kita. Anak-anak, pelajaran ini kita juga percaya bahwa Tuhan kita itu baik. Dia memberikan nafas kehidupan kepada ciptaannya, kepada Adam dan Hawa. Dan kita bersyukur karena kita diciptakan oleh Allah baik. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Kita rajin baca Alkitab karena Tuhan kita itu baik. Karena Tuhan itu telah menciptakan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, kita tetap menyembah dan memuji Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang kita sembah seumur hidup kita. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bahkan kita juga sebagai manusia. Ambil kertasnya, ambil buku latihannya, langsung tulis, jawabannya boleh. Ya. Nomor 1, siapakah yang menciptakan manusia? Nomor 2, siapakah nama manusia pertama dan kedua yang diciptakan oleh Tuhan? Adam diciptakan Tuhan dari mana? Pada hari keberapakah manusia itu diciptakan? Nomor 5, dari manakah Hawa diciptakan oleh Tuhan? Silakan kerjakan di buku latihannya. Setelah dikerjakan, nanti bisa di cross check. Bisa diperiksa apakah jawabannya sudah benar. Untuk mendukung
pembuatan video ini. Kami meminta kesediaannya untuk subscribe, share atau like video ini. Dengan demikian, setiap video pembelajaran berikutnya anak-anak mendapatkan notifikasi atas setiap video yang akan kami kirimkan. Jadi jangan lupa like, share, subscribe. Apa yang menjadi kesimpulan pelajaran kita anak-anak hari ini? Kita bersyukur kita udah belajar hari ini. Kita mengetahui bahwa pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama diciptakan dari debu tanah. Dan kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Adam dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan sendiri. Dan manusia yang ada di bumi saat ini merupakan keturunan Adam dan Hawa. Termasuk kita sendiri. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Anak-anak semua, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang Allah yang menciptakan manusia. Biarlah pembelajaran kami hari ini tetap kami ingat. Dan kami semua percaya dan mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi kami semua murid-murid. Dan juga berkati guru kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.